jam 21.22 Mountain Tampomas 1684 mdpl Puncak. Pas pisan adzan maghrib. Jadi kita tuh duduk bertiga kan. Saya tengah-tengah, Hidayat, Faisal di belakang saya kan. Pas sampai pos 3 itu antara ingin lanjut atau ingin balik lagi kan. Satu pohon yang besar pisan, pohon besar tua yang jatuh. Wah, kedengaran kan kayak ranting-ranting nanu. Wah, gitu kan. Itu suara terdengar jelas, suara sekelompok laki-laki anu keur ngobrol. Pas sampai puncak, anjir, hanya ada satu tugu batu yang dibuler ku kain kafan serentak eta ngahuleng kan. Anjir, tadi suara saha eta nu ngobrol teh. Ini pengalaman pribadi aku seumur hidup merenangnya, soalnya aku pribadi adalah salah satu seseorang yang kurang percayalah sama hal-hal gaib, sama horor-horor gitunya. Dalam artian misalkan ada teman-teman kan yang bilang, kan orang pernah, kan orang tadi ningali kuntilanak, orang ningali pocong, naon sih gitu kan, tahayul. Soalnya emang saya pribadi belum pernah sama sekali mengalami hal tersebut, entah itu dalam bentuk suara atau penampakan gitu kan. Cuman pas waktu itu naik Tampomas, mendaki Tampomas, itu benar-benar membuat saya bahwa oh ternyata hal gaib itu ada, walaupun hanya sebatas suara dan hal-hal aneh lah ya. Jadi cerita nanti berawal pas saya, Faisal, Dayat pergi ke Gunung Tampomas malam Jumat. Jadi kebetulan pas malam Jumat kan. Jadi dalam rangka agak konyol juga sih, bukan yang benar-benar diniatkan ingin naik gunung. Jadi kayak bercandaan di kantor lah, mana mau mungkin wani naik gunung Tampomas cuma bertiga gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak dorongan, kayak gengsi lah, siapa takut itu kan naik gunung Tampomas bertiga. Nah, berangkatlah kita kan dengan persiapan seadanya, jadi hanya sebatas cerita-cerita, besok naik gunung yuk, nah kayak gitu. Berangkatlah kita kan sekitar jam 12 siang. Jadi sebelum keberangkatan tuh emang aya kejadian 3 orang meninggal. Jadi tiga pendaki yang meninggal di Gunung Tampomas. Kejadian itu pas tiga orang kan, pas banget. Jadi kita berangkat ke sana tuh 3 orang, dan sebelumnya ada kejadian yang meninggal 3 orang juga. Jadi seorang pelajar dari Indramayu berangkat ke Gunung Tampomas dengan seadanya, tanpa jaket, tanpa safety apapun lah, gitu kan. Jadi singkat cerita mereka meninggal dunia di pos pantau 4 Gunung Tampomas dalam keadaan hipotermia atau kedinginan di dalam tenda. Awal keberangkatan kan jam 12 siang dari Cirebon kan ya. Dari Cirebon jam 12 siang nyampe ke Sumedang sekitar 2 jaman lah, berarti jam 12 jam 2-an. Jam 2 nyampe ke Sumedang, itu kita benar-benar dengan kondisi seadanya, benar-benar semuanya mendadak. Begitu kita nyampe di Sumedang, kita langsung mencari Alfamart terdekat kan. Sebetulnya Gunung Tampomas itu tingginya hanya 1800 lebih mdpl lah ya. 1800 atau 1600 lah ya mdpl. Cuman yang membuat dia kelihatan tinggi dan jauh itu karena dari jalan raya menuju Gunung Tampomasnya itu atau menuju kaki gunung itu emang agak jauh. Makanya ketika pendaki ingin naik Gunung Tampomas terus nggak bawa kendaraan, dia harus ngompreng. Tahu ngompreng nggak? Jadi numpang ke mobil truk, karena itu kan jalurnya jalur galian. Dan kebetulan waktu itu kita bawa mobil dari jalan raya menuju ke kaki gunung atau ke pos satunya tuh kita bawa mobil. Nah, kita simpan di kaki Gunung Tampomas. Dan ada satu kejadian yang lucu dan konyol lah ya. Gak saya kan, Hidayat, Faisal. Nah, si Faisal ini dia lagi senang-senangnya bikin dokumentasi.
Jadi sekitar jam setengah 3-an kita beres dari Alpa kan, naik ke Galian. Dia tuh disibukkan dengan dokumentasi, bikin-bikin video. Mas tinggal selangkah lagi menuju puncak dan ternyata cuaca cukup dingin guys. Bisa berkabut, bisa dilihat tebal kabutnya. Saking dinginnya ini guys. Kabut bisa dicek di zoom. Oh guys, kok sampah guys? Guys, Ternyata itu bukan kabut guys. Ternyata itu bukan kabut, itu buangan sampah guys. sampah. Subhanallah, alam seindah ini manusia dirusaknya dengan galian pasir di sebelah sana dan di sebelah sini. Jadi ini bukan dingin guys. Bukan, ini bukan dingin. Ternyata ini adalah sampah. Dan oke, salah waktu itu dari jam setengah 3 sampai jam 5. Kebayang, kita jam 12 dari Cirebon nyampe ke Sumedang dan mulai akan masuk ke pos 1 tuh jam 5. Bayangin, karena waktu jam 5 sore. Jam 5 sore karena emang waktu tuh habis dengan dokumentasi si Faisal itu, fotoan, videoan kan. Nah, singkat cerita jam 5 sore kita mulai jalan lah kan, melakukan pendakian menuju ke pos pantau 1. Nyampe pos pantau 1 itu nyampe pos 1 itu jadi pos pantaunya kan, kalau pos pantau mah di penjara ya. Di sini ya. Ya, diralat. Jadi bukan pos pantau tapi pos lah ya. Nyampe pos 1 itu sekitar jam 6 maghrib lah. Bayangin jam 6 maghrib di sana itu baru mau karena perjalanan dari jalan raya menuju pos 1 itu kan jauh ya. Dan waktu pun banyak dipakai untuk dokumentasi dan lain-lain lah sama si Faisal itu kan. Jam 6 nyampe pos 1 keadaan maghrib, pas pisan adzan maghrib. Jadi kita tuh duduk bertiga kan, saya tengah-tengah, Hidayat, Faisal di belakang saya kan. Di sini ada pos 1 kan, pos 1 seperti kayak bangunan buat registrasi gitulah. Nah kebetulan pas kami waktu itu naik itu nggak ada sama sekali penunggunya. Jadi kami naik tanpa registrasi, tanpa dicatat KTP dan lain-lain. Intinya kalau misalkan kita waktu itu naik, kita tersesat atau meninggal pun, itu nggak akan ada yang nyari dan nggak akan ada yang tahu. Jam 6 pas adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di situ benar-benar perasaan merinding, takut, ingin nangis karena saya udah beberapa kali naik gunung dan itu nggak pernah naik dari jam 3 sore ke atas, belum pernah. Saya naik gunung itu setiap naik gunung pasti pagi atau siang kan. Ya cuman bawa senter seadanya dari kita nyewa, senter kecil kan, senter kecil kayak gitu. Kita nggak bawa senter yang di kepala, nggak bawa senter besar, hanya pure bawa senter kecil 3 senter gitu kan. Itu pun senternya kecil-kecil ya. Karena apa? Karena waktu itu kita sama sekali nggak ada persiapan akan naik malam-malam kan. Kembali lagi kan jam 6 sore kita akan naik. Itu di dalam hati saya tuh bener pengen nangis, inget keluarga. Tapi di sisi lain saya inget omongan teman saya yang lu mana berani sih naik gunung malam-malam, atau kan lu mana berani sih naik gunung bertiga doang. Jadi aku bener-bener berkecimpung lah, pengen balik deh, soalnya si vibes itu udah bener-bener beda anjir. Kita ngeliat ke belakang tuh udah masuk ke jalur setapak kan, jalur kecil pendakian gunung kan. Singkat cerita, oke lah, bismillahirrahmanirrahim, kita maksain berangkat jam 6:30 sebelum Isya. Jam 6:30 kita mulai berangkat. Awal mula biasa-biasa saja lah. Biasa awal mula mah kan pos 1 set, naik pos 2 set. Pos 1 sampai pos 2 sekitar 30 menit lah. Pos 1, pos 2, nah pas masuk pos 3, jadi pas masuk pos 3 yang ada di benak aku tuh kebayang di pos 4. Karena apa? Karena pos 4 kan tempat kejadian meninggal si 3 pelajar itu kan. Jadi pas pendakian saya di tengah-tengah, Faisal, Hidayat. Pas masuk pos 3 udah mulai Hidayat, gan kurang di tengah lah. Enggak kan, selamanya cinta tukang weh tuh kan. Saya yang biasanya sompral, sesumbar, ngomong kemana aja, pas saat itu benar-benar
keluarlah sifat dewasanya kan, setiap melewati pohon bambu, setiap melewati pohon-pohon besar, assalamualaikum, miring ngalangkung, izin, pamit-pamit kan. Merinding kalau misalkan saya ngebayangin saat itu saya mendaki jam 7, itu benar-benar kapanpun saya menceritakannya, saya benar-benar aku merinding kalau misalkan menceritakan itu kan. Nah, pas sampai pos 3 itu antara ingin lanjut atau ingin balik lagi kan. Ingin lanjut karena apa? Karena kita mundur pun itu udah percuma. Dari pos 3 bawahnya tuh ya intinya mah maju kena mundur kena lah. Jadi mau nggak mau harus tetap melanjutkan pendakian. Cuman yang ada di pikiran tuh pos 4, tempat meninggalnya 3 pelajar, masih kebayang-bayang aya polis lain kan. Polis lain, lokasi tenda nah, lokasi mayitna. Udah bener-bener baca ayat kursi, surat-surat sebisa mungkin lah. Lanjut kan, pos 3 istirahat sebentar, minum, ngerokok, lanjut. Itu sekitar kita nyampe pos 3 sekitar jam 8. Jam 8 malam kita pos 3, masuk pos 4, itu hawanya benar-benar beda. Jadi aku bilang ke si BF, pokoknya di pos 4 tong berhenti sama sekali. Aku bener-bener pengen cepet-cepet melewati pos 4. Pokoknya ya pos 4 lewati begitu saja, entong sama sekali eureun, entong minum, entong ngerokok. Bismillah kan, pas bukit kan, naik dari pos 3, pos 4 tuh seperti hamparan luas buat pendaki-pendaki mendirikan tenda istirahat kan, kayak gitu. Itu sejenak ngeliatin center kan kiri kanan, karena emang bener-bener ada beberapa jalur anu samar-samar antara jalur pendakian jeung jalur-jalur setapak anu samar-samar lah. Eta modal bismillah. Nah, uniknya di setiap pos ke pos eta aya cika-cika, tau nggak? Kunang-kunang, iya asli ya. Kunang-kunang dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 4 pun itu kunang-kunang masih ada loh. Kunang-kunang tuh ada 3 jalur, kiri, kanan, jeung tengah-tengah. Si kunang-kunang maju ke tengah-tengah. Jadi dia nggak, istilahnya kayak kayak nunjukin jalan anjir. Di pos 4 naik kan, ya udah istilahnya dengan perasaan yang umpur pisan kan, masuk pos 5. Di pertengahan jalan pos 5, si Dayat bilang, hanya asa bau pandan. Nah, jadi aku pengen berusaha mungkin supaya si teman-teman aku yang tegemper ala positive thinking ya. Biasanya lah memisahkan bau pandan itu kan musang kan, musang pandan kan. Oke lah, identik dengan sesuatu makhluk gaib lah ya. Jadi di sepanjang perjalanan dari pos 1 sampai ke atas itu kita benar-benar gak ada bercanda, gak ada ngomong kemana, jadi ngomong macem-macem lah. Bener-bener ngejaga sikap, izin, pamit-pamit gitu kan. Jadi pertengahan jalan pas mau nyampe pisan pos 5 kalau nggak salah sang yang Taraje itu kan, ada suara pohon runtuh wah pokoknya capek kan, gemeteran jalan wah eta suara kenceng pisan. Jadi udah kebayang eta suara apa sih namanya, udah kebayang ada satu pohon yang besar pohon besar tua yang jatuh. Wah, kedengaran kan kayak ranting-ranting nanu. Doang, gitu kan. Just serentak kita saling ngeri kan, Dayat, Faisal. Itu Dayat bilang kan Dayat di paling belakang kan. Dan orang diharap lah. Itu si Dayat tuh padahal orang anu paling itu maksudnya paling gandeng lah. Siapa mah kadang-kadang kan lamun siapa mah aing diharap atuh kan. Cuman pas pendakian eta emang bener-bener semuanya jaga sikap dan orang diharap lah. Bung lihat usah didinya gitu kan. Nah, sempat berhenti 5 menit lah. Sempat berhenti 5 menit pas mau nyampe pos 5 pisan kan, karena ngedenger apa sih namanya? Apa? Pas pos 5 soalnya ngedenger suara pohon anu tumbang kan, jadi kebayang yang saya takutkan itu, wah ya jalur katutup. Soalnya apa? Eta suara pohon besar anu bener-bener murah geruntuh gitu kan. Runtuh dar.
Yang dibayangkan teh, wah iya jalur katutup ya, lanjut ulah kan, lanjut jangan, iya jalur bisi katutup gitu kan. Kalau misalkan jalur katutup ke pohon besar, eta mau tidak mau orang kudu memutari pohon eta atau balik ke belakang. Tapi kembali lagi dengan modal la haula bismillah kan, lanjutlah pos 5. Nyampe pos 5 kita nggak berhenti sama sekali karena itu sudah jam setengah 10. Bayangin pos 5 jam setengah 10 kita baru nyampe pos 5. Ya udah dengan modal la haula bismillah kan, lanjut lanjut deh. Di pertengahan pos 6, sebelum pos 6 itu kan, jadi kalau tanpa mas itu kan kawahnya itu bukan berbentuk kawah yang kayak danau gitu kan. Jadi tanpa mas itu kawahnya itu kawah yang tertutup oleh puing-puing batu-batuan. Jadi kayak ada celah-celah, cuman kalau misalkan kita masuk ke celah-celah itu sama dengan kita masuk ke kawahnya. Jadi nggak kebayangkan jerona eta kawah kan. Dan jalur pendakian pos 6 itu hampir, itu kan pos 6 kan udah mau ke puncak kan. Jadi hampir 90 derajat. Jadi kita benar-benar nerekel tebing kan, ngaraya. Nah, singkat cerita kita pas pos 6, nyampe pos 6, kita berhenti di satu batu yang besar sambil menatap ke bawah. Nah, di situ mulai lah kan, dari pas pertama kita manjat ngedaki jam 6 sore dengan perasaan yang pengen bener-bener balik deui lah, yang balik deui. Tapi pas pos 6 eta bener-bener rasa capek itu sedikit terobati karena wah udah pos 6 sama dengan langsung ke puncak. Nah, singkat cerita kita foto-foto terus bikin nggak bisa bikin status kalau nggak salah, belum ada sinyal di sana kan. Kita ngerokok sambil liatin kota Sumedang kan, gemerlap lampu-lampu kota Sumedang dari pos 6 itu kan emang udah kelihatan. Lanjutlah kita jalan kan. Jadi setelah pos 6 itu kan tebing. Nah, pos 6 langsung si jalan tuh kayak jalan setapak hamparan biasa. Itu udah sampai puncak, cuman belum sampai puncaknya. Jadi masih melewati kayak pohon-pohonan, terus rumput-rumput yang tinggi kan, jalan. Nah, disitulah kejadian aneh itu terjadi. Yang aku bilang kan bahwa aku salah satu orang anu terpercaya kan gitu kan. Pas banget naik puncak, pas banget nyampe puncak, itu suara terdengar jelas, suara sekelompok laki-laki anu keur ngobrol. Jadi seperti suara laki-laki yang sedang ngobrol bercanda di depan api unggun, di depan tenda kan, ngobrol. Terus tercium bau belem singkong, jeung bau rebus mie. Nah, di situ asik ya Allah, alhamdulillah ayah batur. Saya langsung ngomong kan, ya tenang ya, urang itu bertiga, urang ayah batur di atas kan. Alhamdulillah, itu kan dengan perasaan menggebu-gebu, udah mau nyampe puncak, ada teman pula di sana kan karena terdengar suara ngobrol kan. Pas sampai puncak, anjir, hanya ada satu tugu batu yang dibulen ku kain kafan. Jadi sebuah batu apalah ya. Terus kayak WC gitunya, kayak WC dikelilingi gitu dan dalamnya tuh ya tugu itu gitu kan. Serentak eta ngahuleng kan, anjir. Tadi suara saha eta ngobrol teh. Bau singkong, terus bau apa sih namanya? Bau mie kan. Itu bener-bener anjir. Udahlah, kita nggak membahas itu, kita langsung bikin video kan. Puncak Mountain Tampomas 1684 mdpl. Puncak gitu kan, langsung fotoan sebentar. Pas jam 11 baru nyampe sana, dan itu keadaan sudah benar-benar hujan gerimis, kabut tebal, angin sangat besar. Itu kita sangat sulit mendirikan tenda, tapi mau nggak mau itu harus benar-benar harus saat itu pun langsung mendirikan tenda kan. Singkat cerita kita mendirikan tenda dengan keadaan angin ngegelebuk pisan, sangat sulit membuat tenda. Ya sekitar 20 menitan lah kita membuat tenda. Kita masuk ke tenda bawa barang-barang dengan keadaan basah kuyup, dan di situ pun kita nggak ada kepikiran buat ganti baju ya. Langsung masuk ke tenda kan, masak mie dulu, makan. Itu jadi yang tadinya kita ingin muncak tuh dengan suasana gembira, bikin api unggun di luar kan,
Jadi itu benar-benar kita muncak, ya udah masuk tenda, makan mie, tidur sampai akhirnya pagi-pagi kita bangun kan. Si Dayat baru kan dia karena udah nggak ada perasaan yang seperti ya, karena nggak ada perasaan kayak malam tadi kan, jadi udah mulai muncul lagi nih sifat-sifat aslinya tuh kan. Siam nih embung gantian yang aing di tukang siun lagi bla 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 bla. Udah kita kan turun. Nah setelah di jalan raya di bawah kan, saya penasaran, saya searching di Google bau singkong di hutan. Ternyata emang mitosnya dan kenyataannya kalau misalkan kalian di tengah hutan atau dimanapun mencium bau singkong tapi nggak ada yang membakar singkong, itu adalah genderuwo. Kalau misalkan penasaran, saat ini juga kamu bisa lihat, klik di Google searching bau bakar singkong di tengah hutan, itu adalah genderuwo. Kalau pandan, ya sebetulnya sih kalau pandan masih bisa dimasukkan logika bahwa itu musang pandan. Cuman kalau misalkan sebetulnya musang pandan pun itu kan ada yang bilang musang pandan itu adalah apa sih namanya, bukan jelmaan, jadi tunggangan makhluk halus, ya bisa dibilang kayak gitu. Nah disitulah kan mulai, oh ternyata kita bercerita sebetulnya Hidayat pun yang jalan paling belakang, dia tuh melihat ada yang mengikuti. Jadi anu nuturkeun cenah. Dari pos 1 sampai pos 6 tuh anu nuturkeun sosok bodas teh dibarengi ku bau pandan. Dan mungkin kalau misalkan disimpulkan, bau pandan dari pos 1 sampai pos 6 itu adalah sosok Kunti yang mengikuti kita dari bawah sampai ke atas. Dan sosok genderuwo itu bukan sosok yang mengikuti dari bawah, namun seperti sosok yang emang udah stay di pos 6, penunggu pos 6 itu kan. Nah mungkin pas kita nyampe pos 6, dia memberitahu keberadaan dia dengan ya bau-bauan seperti itu. Nah mungkin kayak gitu sih cerita atau pengalaman horor pribadi yang ini sumpah demi Allah ini tanpa gimmick, itu benar-benar terjadi. Dan saya pun yang nggak percaya, yang kurang percaya hal-hal gaib, dengan kejadian saat saya mendaki Gunung Tampomas, saya percaya bahwa mereka ada. Tinggal selangkah lagi menuju puncak dan ternyata cuaca cukup dingin guys. Kekurangan hidung. Jam 21. Mountain Tampomas 1684 mdpl. Puncak. Mas Fajrin, kapan Taruna dibawa ke sini Mas Fajrin? Kita sudah sampai di kaki Gunung Tampomas, tinggal selangkah lagi menuju puncak dan ternyata cuaca cukup dingin guys. Bisa berkabut, bisa dilihat tebal kabutnya, saking dinginnya ini guys. Kabut bisa dicek, di zoom. Oh guys, kok sampah guys? Guys, Ternyata itu bukan kabut guys. Ternyata itu bukan kabut, itu buangan sampah guys. Subhanallah, alam seindah ini manusia dirusaknya dengan galian pasir di sebelah sana dan di sebelah sini. Jadi ini bukan dingin guys? Bukan, ini bukan dingin. Ternyata ini adalah sampah. Dan oke, kan kurang sono karena kita mau naik ke puncak. Sampai sekian dan terima kasih. Kita naik bertiga, kembali juga bertiga tanpa kekurangan. Hidung. Yes. Jam 21. Mountain Tampomas 1684 mdpl.
Pak. Ya, Mau turun. sampahnya di bawah semua. Jangan di alam. Jaga Bapak Be. Jadi sampah yang kita bawa pulang contoh untuk rekan-rekan semua yang lagi foto. Oke. Selamat siang teman-teman semua, kita sampai di camp pos 4. Tempat inilah yang menjadi tempat terakhir ditemukannya teman-teman pendaki kita yang dari Indramayu. Tidak bernyawa kondisinya karena cuaca pada saat itu hujan deras. Jadi ditemukan di sebelah sini. Peringatan juga buat yang lain, kalau misalkan mendaki harus dipertimbangkan cuaca dulu, barangkali hujan, jangan dipaksain naik. Beres boker pakai tisu guys. Siangan guys. Hati-hati kalau pulang. Ada yang ke kanan, Ada yang ke sebelah ada yang ke kiri. Cuman kita juga lupa ini gimana ini. Kayaknya anu ke kiri mah kanan rimbang. Asli. Kita ngambil ke kanan. Sama soalnya jarak pos 3 ke pos 4 pendek, kalau kan pos 3 balik lagi ke sini. Tapi ngomong-ngomong ini lubang dubur terasa kering. Gimana guys? Lengket. Bro, malam no bau pandan di dianya. Oh, pandan. Terus saya nuturkeun teh naon Karena cara oge nu nuwun dan turun di handap Cika-cika nuturkeun teh. siga jalanan. seorang nama siga anak ayam gitu nya. Ya wallahu alam lah, mungkin makhluk Allah yang lainnya. Dan arah kita ini. Iya. Sama kita Setiap ada persimpangan di kita deh Melewat. lewat tempat dalam tadi ke puncak dah. Kita Tem- ke sana masih Astagfirullahaladzim. Aduh. Murah. Your heart racing, 'cause everybody knows. Amin, kita sudah nyampe dasar lagi dengan selamat, Bung. Alhamdulillah berkat doa, terutama kekuatan doa kita ya. Sampai ketemu lagi di pendakian yang lainnya. selanjutnya. I find it so